Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, semangat pagi hari ini ya. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh kembali bersekutu dalam doa pagi kita pagi hari ini. Hari ini saya tidak akan berkhotbah, tapi saya ingin hanya sharing saja apa yang saya dapatkan ketika saya membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9, yaitu ayat yang karena panjang, kita baca dari ayat yang ke-17 sampai ke-28, yaitu tentang kuasa doa dalam kelemahan. Ya, waktu itu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, dan ketika Tuhan Yesus turun, ada beberapa hal yang sedang terjadi dan ada keributan di situ. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ayat 17, kata mereka, dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kata Yesus, melihat orang banyak semakin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu tuli, aku memerintahkan kau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa." Amin. Ya, tentang berdoa. Ya, Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita mengalami fase-fase, ya, fase-fase di mana mungkin kita lagi semangat, lagi on fire, kita lagi antusias gitu ya, kita lagi menyala-nyala nih melayani Tuhan. Tetapi ada fase-fase di mana kita mengalami kejenuhan, di mana kita mengalami lemah, menghadapi tantangan, masalah yang bertubi-tubi, tekanan kehidupan yang mendatangi kehidupan kita. Nah, kita belajar ya, kadangkala dalam titik-titik lemah kita, kadangkala kita merasa, aduh, kok seperti ini ya kehidupan. Kadang untuk berdoa saja kita juga merasa berat gitu. Kadang-kadang mau mencari Tuhan, kayaknya kok tekanan ini begitu menekan hidup saya. Dan kadang-kala kita semakin jauh dari Tuhan. Ada dua respon yang dihasilkan oleh seseorang ketika dia mengalami tekanan hidup. Dia mengejar Tuhan, mencari Tuhan, atau dia lari daripada Tuhan. Saya berharap setiap kita yang hadir pagi hari ini ambil respon yang pertama, yaitu mengejar Tuhan, mencari Tuhan, dan terus berteriak kepada Tuhan. Ya, dan kadangkala kita berpikir seperti ini, bahwa doa yang dijawab itu doa yang on fire, yang semangat, yang penuh dengan iman, yang menyalanya, yang benar-benar memiliki satu ketekunan yang luar biasa. Tetapi saya belajar dari apa yang kita baca hari ini, bahwa saya mendapati ayah dari anak ini ya. Kalau kita bayangkan, anak ini sakit dari sejak kecil, dan seringkali setiap kali roh itu menyerang dia dibanting-banting, mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, tubuhnya kejang, dan banyak hal yang menjadi pergumulan ayah ini ya. Dia nggak akan pernah bisa meninggalkan anak ini sendirian. Bahkan mungkin dia bekerja pun, kalau kita bayangkan pasti dia nggak tenang gitu, karena
tiba-tiba suatu saat dia akan mengalami itu ketika roh jahat itu mengganggu dia. Dan di dalam keputusasaannya, di dalam kelemahannya, di dalam ketidakberdayaannya, dia datang kepada Tuhan. Dan kita lihat doa waktu yang dinaikkan oleh Bapak ini bukanlah doa yang dengan iman yang besar, dengan satu keyakinan yang kuat. Kalau kita baca ya ayat yang ke-22, ketika Bapak ini datang kepada Tuhan, dia berkata seperti ini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus sampai menjawab, kamu berkata jika engkau dapat, gitu ya. Lalu Tuhan seakan-akan menegaskan bahwa sebenarnya gak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Lalu baru dia sadar gitu bahwa segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau kita lihat, ada satu keraguan sebenarnya sebelumnya, ada satu ketidakberdayaan, ada satu keputusasaan. Karena mungkin dia sudah minta doa sama murid-murid Tuhan Yesus, tapi kok nggak dijawab, nggak terjawab gitu apa yang menjadi pergumulannya. Sampai dia berkata, apabila engkau dapat berbuat sesuatu. Ada satu keraguan di dalam hatinya. Tetapi di sini saya temukan bahwa Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat satu tangisan, satu teriakan, satu jeritan di balik itu bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Doa yang penuh dengan ketulusan, dengan kejujuran apa adanya, teriakan dari seseorang yang sedang tertekan, ternyata itu sanggup menggerakkan hati Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Tetapi jangan merasa tertuduh ketika kita kadangkala rasa lemah, rasa nggak berdaya, rasanya kayaknya sepertinya aduh Tuhan kok seperti ini. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19 berkata begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika kita ada dalam kelemahan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita dalam tekanan, ingat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk dan hancur hatinya. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kadangkala kita terjebak dalam satu doa-doa yang hanya seperti doa rutinitas, liturgi, kebiasaan, tanpa disertai dengan satu ketulusan. Ya karena sudah dia doa buat bangsa dan negara, ya udah doa aja. Oh doa buat gereja, ya udah. Oh doa buat hamba-hamba Tuhan juga. Tanpa ada satu teriakan, tanpa ada satu ketulusan, tanpa ada satu kejujuran yang benar-benar Tuhan, aku butuh, aku perlu, aku minta kuasa-Mu. Nah, ini yang perlu kita bangun hari-hari ini. Jangan jadikan doa sebagai satu rutinitas, sebagai satu kebiasaan, tetapi biar kita naikkan doa itu dari ketulusan hati kita, dari hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Di situ saya percaya Tuhan lebih respect dengan doa-doa kita daripada seperti orang Farisi, orang-orang yang merasa wah doanya luar biasa, doanya dahsyat, kata-katanya hebat. Tidak, tetapi Tuhan lebih respect pada doa-doa yang keluar dari kejujuran hati, ketulusan hati. Ya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesombongan. Saat kita lemah, kita mengakui Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku nggak kuat. Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya, dan mungkin kalau kita lihat Bapak ini ketika berdoa, mungkin nggak ada mazmur atau nyanyian yang keluar dari mulutnya, nggak ada penyembahan yang hebat dan luar biasa, tidak ada mantra-mantra atau nyanyian, tapi sederhana apa adanya. Bahkan dia berkata begini, tolonglah aku yang nggak percaya ini.
Dia sadar bahwa dalam kondisi lemahnya, keputusasaannya, dia butuh Tuhan supaya imannya bangkit, supaya kepercayaannya bangkit. Jujur, kadangkala ketika tekanan hidup menghimpit hidup kita, iblis berusaha untuk mengalihkan perhatian kita, untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Kok penantian ini begitu lama? Kegelisahan, kekhawatiran akhirnya menguasai hidup kita. Mari pagi hari ini, kunci yang pertama, kalau kita pengen memiliki kuasa doa di dalam kelemahan-kelemahan kita, miliki doa yang penuh dengan ketulusan, kejujuran, teriakan dari tekanan yang kita alami, ya. Ayat yang ke-7 daripada Mazmur pasal 34 berkata begini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan apa adanya kita, keberadaan kita, dengan kejujuran dan ketulusan kita, Tuhan akan mendengar. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi mari yang pertama adalah miliki satu ketulusan, kejujuran ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Bukan sebagai satu rutinitas, tetapi kita sungguh-sungguh memiliki kejujuran, ketulusan, apa adanya. Mungkin hanya sederhana, mungkin hanya satu keluhan yang keluar dari hati kita, tetapi itu datang dari hati kita yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Yang kedua, Bapak ini, ayah anak ini, kenapa dia bisa mengalami itu? Karena dia datang kepada Tuhan dan matanya tertuju kepada Yesus. Ya, Mazmur pasal yang ke-34 tadi dikatakan ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ya, yang tadi dikatakan bahwa orang tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mari kita tujukan mata hati kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini. Terus saya ingat fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama tekanan, penderitaan ataupun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, tetapi fokus pada Tuhan. Biar mata kita terus tertuju kepada Tuhan, pandanganmu tetap kepada Allah. Kita mau terus menjaga hati kita untuk terus berharap kepada Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya, ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ini satu tindakan keputusan yang bagus. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mari hari-hari ini apapun kondisi kita, kita mau tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Ketika hatiku terasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, mungkin pergumulan kita, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan antara satu dengan yang lain, mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seperti ini katakan, aku dungu dan gak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Mari Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Kuasa doa itu tidak pada orang yang memohon, tetapi pada Dia yang mendengar. Ya, pada Dia Allah kita yang mendengar. Tuhan kita itu Tuhan yang lebih tahu apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Kalau kita belajar dari Yunus, ya waktu dia di perut ikan, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia dalam keadaan kondisi yang sudah tidak berdaya, tetapi dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia hanya mengingat, menghitung berkat-berkat Tuhan. Dia nggak punya pilihan, tidak ada jalan keluar, mungkin tidak ada harapan, tetapi dia tetap berharap sama Tuhan. Daniel ketika dia ada di dalam gua singa,
Mungkin kalau kita bayangkan ketika wajah singa-singa itu, kepala singa-singa itu sedang menjilat dia atau sedang dekat sekali dengan dia dan seakan-akan menerkam dia, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Yusuf ketika dibuang ke sumur, ya mungkin sumur itu pengap, mungkin dia udah merasa putus asa hendak menyerah, tetapi dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini, kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita tetap diam dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa usaha Allah itu jauh lebih kuat pada waktu kita lemah, pada waktu kita seakan-akan gak berdaya. Allah lebih rindu, lebih ingin untuk menolong saudara dan saya. Makanya daripada itu kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Bangun kepercayaan kita sama Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ini yang saya bagikan pagi hari ini. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian dari seorang bapak yang bernama Jim Redmond. Dia punya anak namanya Derek ya. Dia umurnya 26 tahun. Dia mengikuti Olimpiade Barcelona tahun 92. Mungkin semua kita sudah tahu ceritanya, di mana dalam perlombaan itu dia mengalami nyeri kaki, lalu mungkin terkilir, lalu dia roboh dan belum sampai ke finish dia kesakitan, tetapi dengan melompat-lompat dia berusaha untuk mencapai garis finish. Dan dari jauh ayahnya melihat dan lari memapah anaknya itu untuk berjalan sampai ke finish. Apakah karena kehebatan anak ini atau teriakan anak ini yang luar biasa yang membuat ayahnya turun untuk membantu dan menolong dia? Tidak, tetapi karena anak ini lemah, karena anak ini butuh ditolong, karena anak ini butuh pertolongan, maka ayahnya datang untuk menolong dia. Demikian juga dengan Bapa kita, dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kesesakan, dalam tekanan kita, percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan datang menolong kita, memapah kita, menuntun kita sampai kita dipulihkan. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Biarlah ini menjadi iman kita hari ini. Tantangan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang alami, tetap percaya kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita.